Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auranisa Hermana Putri dengan NPM 212171017. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai prinsip belajar teori humanistik. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan teori belajar humanistik ini. Nah, teori belajar humanistik ini adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak untuk mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Adapun prinsip belajar humanistik menurut Carl Rogers, yaitu yang pertama, hasrat untuk belajar. Nah, menurut pandangan Rogers, setiap individu mempunyai hasrat alami untuk belajar. Konsep dorongan ingin tahu tersebut merupakan asumsi dasar pendidikan dan pembelajaran dari sudut pandang humanistik. Nah, dengan demikian, proses pembelajaran yang menggunakan teori ini dapat diwujudkan dengan memberi kesempatan siswa untuk memberikan kebebasan terhadap rasa ingin tahunya, memenuhi minatnya, serta membantu siswa untuk menemukan hal yang berarti atau penting bagi dirinya sekarang atau di masa mendatang. Lalu yang selanjutnya, belajar bermakna. Prinsip belajar yang berarti menjelaskan bahwa siswa hanya akan belajar dengan cepat dan berhasil apabila materi yang dipelajari mempunyai arti baginya. Hal ini sangat mungkin terjadi apabila materi pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan kebutuhan dan maksud siswa. Lalu ada belajar tanpa ancaman. Proses belajar akan lebih mudah dilakukan oleh siswa apabila pelaksanaan proses belajar mengajar berlangsung dalam lingkungan yang terbebas dari ancaman yang dapat mengganggu atau bahkan membahayakan siswa. Lalu ada belajar harus inisiatif sendiri. Prinsip belajar atas inisiatif sendiri menjelaskan bahwa belajar akan menjadi lebih berarti dan bermakna bagi siswa apabila proses tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri serta melibatkan perasaan dan pikiran siswa. Dengan demikian, proses belajar akan lebih efektif serta membuat siswa lebih antusias dan bersemangat dalam proses belajarnya. Lalu yang terakhir ada belajar dan perubahan. Nah, Rogers menjelaskan bahwa belajar yang bermanfaat bagi siswa adalah tentang proses belajar itu sendiri. Ilmu pengetahuan terus mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat hingga saat ini. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan siswa adalah pendidik yang mampu belajar di lingkungan yang sedang dan akan terus berubah. Artinya, belajar adalah untuk mempersiapkan siswa untuk hidup dan mampu menghadapi masa depan. Belajar akan terus memunculkan perubahan, baik dari siswa itu sendiri maupun dari apa yang dipelajarinya. Hal ini membuat siswa akan terus-menerus belajar karena adanya perubahan dan perkembangan atas apa yang dipelajarinya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.